فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين أرسله الله رحمة للعالمين أفضل الأنبياء وخاتم النبيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات الكرماء والكريمات أكرمكم الله. Masih pada bab yang sama, lanjutan dari pertemuan sebelumnya, bab yang ke-33 dengan judul bab potongan ayat dari surat Al-A'raf, al-amnu min makrillah, merasa aman dari siksaan Allah. Tapi dari sisi yang berbeda pula, al-khawf min makrillah, khawatir dari hukuman Allah. Ya, kita singgung bahwa keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab tauhid termasuk meruntuhkan tauhid seseorang, yaitu merasa aman dari makar Allah atau hukuman Allah. Setelah kita sebutkan tentang makna dari makrillah atau makrullah, merasa aman dari makar Allah, ini seseorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia nikmat dan karunia-Nya yang seharusnya dan sepantasnya dibalas dengan bersyukur, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Namun sebagian orang malah membalasnya dengan maksiat, mengkufuri nikmat Allah. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala pun masih memberikan kepada dia nikmat. Bisa jadi nikmat yang Allah berikan kepada dia bersama maksiat yang ada pada dirinya adalah istidraj. Allah berikan uluran waktu kepada dia, namun tetap tidak bertobat. Artinya orang ini tidak merasa takut dengan siksaan Allah. Ini yang dimaksud dengan afa'amilu makrullah fala ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun. Kita lanjut ayat yang kedua. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa qauluhu, dan perkataannya, yaitu perkataan Allah, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Wa may isim mausul dan jatuh setelah itu al-istithna, maknanya adalah nafi. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali dia adalah orang-orang yang zalim. Termasuk kezaliman adalah berputus asa dari rahmat Allah. Sebelum kita mengkaji lebih dalam akan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah sangatlah luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku mencakup segala sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka. Sebelum Allah murka, Allah sayang dulu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi,
Inna rahmati sabaqat ghadabi. Menurut sebagai riwayat, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang lahir dari nama tersebut sifat, yakni Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dan dari nama tersebut terlahir sifat mengasihi, menyayangi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat atau kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hambanya. Dalam hadis Abu Hurairah dalam sahih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah khalaqa mi'ata rahmatin fa anzala wahidan fa amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Fa bidzalika ar-rahma yatarahamul ibad." Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat, 100 kasih sayang. Allah menurunkan 1 rahmat saja ke permukaan bumi, Allah tahan 99 rahmat yang lainnya nanti Allah berikan di hari kiamat. Dan dengan 1 rahmat yang Allah bagi-bagi tersebut, dari situlah hamba saling kasih mengasihi, sayang menyayang, cinta mencintai. Bahkan kita dapati barakallahu fikum, hewan buas seberingas apa dia tak pernah mau memangsa anaknya sendiri. Dari mana? Dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Dari mukadimah di depan kita pahami bahwasanya rahmat Allah sangatlah luas. Allah mengasihi siapapun. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari nama Ar-Rahman. Nah, kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun masih merahmati dengan sifat rahmat yang wasi'ah, yang luas kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan kufur kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dengan kasih sayangnya Allah kepada bahkan orang kafir. Orang kafir pun Allah masih memberikan rezeki kepada mereka. Dari sini mukadimah yang barusan kita sebutkan, rahmat Allah sangatlah luas, mencakup segala sesuatu. Kasih sayang Allah sangatlah luas. Dari sini Allah anjurkan bagi kita untuk meminta rahmat dan kasih sayangnya. Nah, kalau ada sebagian orang yang melakukan dosa kemudian menganggap bahwasanya dosa dia begitu besar sampai Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia, inilah yang namanya wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang putus asa dari kasih sayang Rabbnya kecuali dia adalah orang yang zalim. Ini adalah perbuatan kezaliman. Sebesar apapun dosa orang tersebut, selama bukan dosa syirik, ketika dia bertobat Allah ampuni dia. Nah, rahmat Allah sangat luas. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian berputus asa dari rahmat Allah masuk dalam materi yang sangat banyak. Dan masuk kalau kita tengok ayat yang penulis bawakan kepada kita di sini, ini berkaitan dengan kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan umur yang sudah tua renta, juga dengan pasangan hidupnya istri Sarah yang juga sudah tua renta, kemudian mandul, belum dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Dengan umurnya sudah tua, istri yang mandul, sebagian orang mungkin berputus asa dari keturunan. Ketika datang berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat menyampaikan berita bahwasanya Allah akan memberikan kalian anugerah berupa anak. Kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan perkataan ini, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Jangan pernah berputus asa dari pemberian Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kalau engkau miskin hari ini, bisa jadi esok engkau kaya. Kalau engkau lapar hari ini, bisa jadi engkau besok kenyang.
Kalau engkau punya anak keturunan, hari ini bisa jadi esok engkau akan diberikan keturunan. Al-muhim jangan berputus asa. Kalau engkau hari ini belum menghafal Al-Quran, berusaha dan berupaya karena rahmat Allah maha luas. Bisa jadi esok engkau menjadi penghafal Al-Quran dan seterusnya. Jadi maksud dari jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sudah berusaha dengan susah payah. Nah, kita sendiri mungkin sudah kena hidayah, istri belum kena hidayah. Jangan berputus asa, rahmat Allah begitu luas. Orang lain Allah berikan mereka hidayah. Masih ada kemungkinan Allah berikan hidayah juga kepada istri kita. Jangan berputus asa. Anak kita yang mungkin kita sudah berusaha dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk memasukkan hidayah kepada diri dia, sebagaimana Allah masukkan hidayah kepada diri kita. Jangan berputus asa. Nah, masih banyak jalan. Satu jalan yang kita tempuh tidak berhasil, tapi jalan yang lainnya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia akal pikiran yang sehat punya 1001 cara untuk bisa mendakwakan orang lain, terlebih-lebih lagi anggota keluarga dia. Kalau ada dalam diri kita, kalau ada dalam benak kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bab yang sedang kita kaji adalah meruntuhkan kemurnian tauhid seseorang. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kata Nabi SAW dalam sebagian doa. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau mau memberikan. Tidak ada pula yang bisa memberikan kalau engkau menghalangi. Ini semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Ya Allah, kerajaan di tangan engkau. Engkau adalah rajanya para raja-raja. Engkau memberikan siapa? Engkau memberikan kepada siapa engkau kehendaki, engkau halangi kepada siapa engkau kehendaki. Engkau memperkasakan siapa yang engkau kehendaki, engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Kalau kita paham akan hal tersebut, Allah tutup lagi dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innaka ala kulli syai'in qadir." Engkau terhadap segala sesuatu maha mampu. Maha mampu. Apa yang Allah tidak mampu? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berputus asa. Apa harapan kita selama ini? Apa asa kita selama ini? Istri kita yang belum masuk mengenal hidayah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Pilih tempat-tempat mustajab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan doa setiap hamba yang berdoa kepada, ya Allah masukkan hidayah ke dalam dada istriku, dada orang tuaku, dada anakku. Jangan berputus asa. Satu hal yang mustahil mungkin secara logis tidak masuk akal. Ibrahim alaihissalam orang yang tua, umurnya sudah tua, istrinya mandul. Secara ilmu duniawiyah, tidak akan ada keturunan. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya cara tersendiri. Dalam kasus yang lainnya juga barakallahu fikum tentang rahmat Allah yang maha luas. Nabi Yunus alaihissalam kegelapan di atas kegelapan, suatu hal yang mustahil bagi dia selamat. Di tengah lautan luas ditelan oleh ikan yang besar, di tengah kegelapan malam, tak satu pun yang ada bisa menolong dia waktu itu. Allahumma la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dia berdoa dengan doa yang bisa jadi doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku dahulu adalah orang-orang yang melakukan kedzaliman. Fanajjayna, kata Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kami selamatkan dia. Intinya tidak ada yang mustahil. Apa kebutuhan kita? Apa hajah kita? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa. Apalagi perkara-perkara yang sebenarnya butuh dengan usaha dan upaya, ikhtiar. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Sebenarnya orang mungkin putus asa. Aku sudah tua, ketika belajar nahwu enggak masuk. Aku sudah tua, hafalan Al-Qur'an enggak masuk. Orang lain makan nasi, kita makan nasi. Apa bedanya? Hanya kurang berusaha dan kurang berupaya. Kemudian ini dulu, sugestikan dulu dalam diri kita bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah menghendaki, siapa yang bisa menghalangi? Wa ma kana ata'u rabbika mahdura.
Pemberian Allah tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, ini sekelumit dalil serta keterangan singkat bahwa jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perhatikan apa yang kita kaji. Yang kita kaji adalah kitab tauhid. Maknanya kemurnian tauhid seseorang adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mustahil di tangan Allah. Semuanya bisa. Termasuk barakallahu fikum yang mengantarkan kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah doa. Namun sebagian orang mengatakan bahwasanya aku sudah berdoa, aku sudah berusaha dan berupaya, tidak jadi. Jangan menyerah. Bisa jadi itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berusaha dan berupaya dengan doa, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Hanya saja kita harus paham barakallahu fikum dalam Ubayyah rahimahullah yang menyebutkan bahwasanya keuntungan bagi orang yang berdoa ada 3. Keuntungan bagi orang yang berdoa ada 3. Yang pertama, yang kita sebagai orang yang berdoa mengharap bahwasanya Allah mengabulkan doa kita. Kalau Allah kabulkan, berarti itu keuntungan yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan namun mengganti kandungan dari doa kita tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Allah lebih tahu maslahat dan mafsadat bagi kita. Allah tidak kabulkan doa kita, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kebaikan isinya. Atau opsi yang ketiga, Allah tidak mengabulkan di kehidupan dunia, tapi Allah sisakan pahala bagi orang yang berdoa tersebut di kehidupan akhirat. Biar bagaimanapun doa adalah ibadah. Ibadah selalu membuahkan pahala dan ganjaran. Al-muhim doa tidak ada ruginya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin sambil mengucurkan air mata, mengharap dan meminta, Allah belum kabulkan. Jangan putus asa. Ini dia, jangan putus asa. Karena kalau kita berputus asa barakallahu fikum, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, berputus asa dari rahmat Rabb adalah perbuatan kedzaliman. Dolim. Dengan contoh yang telah kita sebutkan di depan. Nah, kita lanjut dalil yang berikutnya. Masih pada bab yang sama tentang al-amnu min makrillah. Merasa aman dari hukuman Allah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Ibn Abbas, semoga Allah meridainya. Hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani. Hasan min qismi sahih. Hasan termasuk kategori hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il anil kabair, boleh pernah ditanya tentang dosa-dosa besar, ya apa-apa saja dosa besar tersebut. Beliau menjawab, faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Ini hadis yang mengikat antara 2 poin yang beliau bawakan sebagai pembuka bab ini. Dosa besar di antara adalah menyekutukan Allah dalam peribadatan, syirik. Wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari hukuman Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Dua hal ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dan merahmati, menyiksa dan memberikan hukuman. Nabi ibadi, beritahukanlah kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku adalah Maha Pengampun serta Maha Menyayangi. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim, beritahukan juga bahwasanya siksaanku adalah siksaan yang teramat pedih. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, Allah dengan lafaz ini Maha, tidak ada yang lebih mengampuni daripada Allah Subhanahu wa taala. Harap ampunan,
harap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa. Sebagaimana al-adabi wal adabul alim, siksaan pada siksaan yang teramat pedih. Kalau Allah menyiksa lebih daripada siksaan yang lainnya, tidak ada yang lebih pedih daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu hendaknya kita takut. Dua hal ini hendaknya berbarengan. Nah, ketika dua hal ini luntur pada seseorang, ternyata itu tergolong dosa besar. Berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari hukuman Allah. Dan hadisnya hasan. Dihasankan oleh Syekh Albani rahmatullah. Kemudian beliau sengaja membawakan hadis ini sebagai penggabungan antara dua ayat yang beliau bawakan di depan. Yang pertama al-amnu min makrillah, merasa aman dari hukuman Allah, ini mencoreng tauhid. Terus soalnya mencoreng tauhid juga adalah al-qunut atau al-ya'as min rahillah, berputus asa dari rahmat Allah. Jadi orang yang merealisasikan tauhid, ingin memurnikan tauhidnya, dia hendaknya menggantung harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak pernah berputus asa. Yang kedua, tidak merasa aman dari makar Allah, bahkan hendaknya terus-menerus merasa takut. Merasa takut. Nanti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan hukuman Allah, rasa takut akan neraka Allah jangan pernah lepas dari dada kita, selalu ada. Dua hal ini ibaratnya adalah seperti dua helai sayap burung yang berbarengan ketika berterbangan. Tanpa satunya burung tidak akan bisa melangkah kemana-mana. Dan dua hal ini berada dalam keadaan yang normal. Dia tidak ada musibah, tidak ada pemberian atau sesuatu. Dan para ulama mengatakan bahwasanya terkadang kita melebihkan salah satu di antara dua perkara ini pada sebagian keadaan. Misalnya seseorang dalam keadaan sakit, dia butuh dengan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian, hendaknya dia melebihkan bab ar-roja, mengharap. Karena kalau dalam keadaan sakit, sedang terpuruk dia diuji dan diberikan musibah, ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dia dominankan adalah rasa takut, tidak mengharap, bisa jadi dia berputus asa dari rahmat Allah. Atau kebalikannya, seorang yang sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat apapun itu, yang dia lebihkan, mendominankan di sini adalah rasa takut. Jangan sampai ketika dia diberikan nikmat kemudian dia mengharap, akhirnya bisa jadi dia merasa aman dari makrullah. Hendaknya di sini lebih didominkan rasa takut. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita adalah istidraj. Harta yang diberikan kepada kita adalah istidraj. Setelah kita kemukakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya para salafun salih ridwanullahi alaihim ajmain ketika digelontorkan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang melimpah, terkadang mereka lari darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat ketika beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari materi rezeki, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarganya Muhammad dalam bentuk bahan makanan pokok. Artinya beliau tidak minta lebih daripada itu. Beliau tidak minta rumah, beliau tidak minta kendaraan. Yang beliau minta hanya makanan yang bisa menegakkan tulang punggung beliau. Demikian juga dalam sebagian riwayat, man waliyal qada faqad dubiha bi ghairi sikin. Barang siapa yang diberikan kursi kepemimpinan, dalam riwayat tersebut hakim atau yang pemutus antara dua perkara, berarti dia telah disembelih tanpa pisau. Artinya sebagian salah ketika mereka disodorkan untuk menjadi hakim, jadi pemimpin, atau mereka lari, mereka menghindar, aku nggak bisa, aku nggak pantas. Padahal mungkin mereka orang yang paling pas. Tidak ada yang pas kecuali mereka. Namun mereka menghindar, aku nggak bisa.
Padahal terdapat jaminan mungkin upah per bulannya. Al-muhim jaminan untuk kehidupan dari perwalian tersebut yang ada, dan mereka nggak mau. Dan juga perkataan yang indah datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, menunjukkan tentang orang dahulu dari salafun salih, mereka lari dari harta. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia enggan kepada dunia, dunia pun enggan kepada dia. Artinya dunia lari dari dia pun lari dari dunia. Kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab, dunia mau kepada dia, tapi dia tidak mau kepada dunia. Dunia mau kepada Umar dari sisi di zaman dia, di kekhalifahan dia, terjadi pembukaan negeri-negeri, melebarnya wilayah Islam, banyaknya harta rampasan perang. Datang kepada dia di zaman dia sebagai pemimpin, namun dia nggak mau sama dunia. Dunia datang kepada dia, tapi dia nggak mau sama dunia. Kata Muawiyah bin Sufyan, adapun kita, dunia nggak mau sama kita, kita kejar terus dunia. La ilaha illallah. Dunia nggak mau sama kita, enggan sama kita kejar, kita cari, bahkan sampai mengorbankan apa yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia, ibadah, menuntut ilmu, dilalaikan seluruhnya. Demi apa? Ternyata cuma cari satu hal, dunia. Nah, dunia. Dan kita akan lanjutkan dalil yang berikutnya. Hadis yang sanad yang sahih, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, akbarul kaba'iri al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rahillah. Hampir sama makna. Kita artikan, dosa besar yang paling besar, kata lafaz demikian, dosa besar yang paling besar, menyekutukan Allah, yakni dalam peribadatan, syirik. Merasa aman dari hukuman Allah, tidak takut menyepelekan hukuman Allah. Allah berikan dia nikmat, dibalas dengan maksiat. Wal qunutu min rahmatillah wal yasu min rahillah, semuanya ini berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari pemberian dan kasih sayang Allah. Berputus asa dari rahmat Allah, meruntuhkan tauhid. Bahkan dari dua hadis yang barusan kita baca, disejajarkan dengan dosa besar yang paling besar, apa itu? Syirik. Artinya ini perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang paling besar di antara dosa-dosa besar, sejajar dengan syirik. Artinya dosa-dosa ini adalah menggugurkan tauhid atau mengurangi nilai tauhid. Nah, mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau begitu dihindari. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan juga pernah merasa aman dari hukuman Allah. Dua hal ini hendaknya ada dalam dada setiap pelaku tauhid. Selalu merasa takut. Tidaklah kaki yang kita langkahkan kecuali kita khawatir bahwasanya jangan sampai ini kaki, langkah kaki terakhir, jangan sampai Allah mencabut nyawa kita di kaki, langkah kaki tersebut. Ketika kita memandang baik yang baik dan buruk, jangan sampai kita memandang sesuatu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala ketika itu mencabut nyawa kita, makanya jangan ini selalu merasa takut. Merasa jangan sampai ini adalah akhir hayat kita ketika kita melakukan satu dosa. Kita mengambil dan menerima hendaknya berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memberi dan menerima, ternyata di dalamnya terdapat kemurkaan Allah, jangan sampai Allah cabut kita di ketika itu, di kala itu. Akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini bab yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita tentang realisasi tauhid. Dua hal ini hendaknya ada dalam dada setiap pelaku tauhid. Takut dari makar Allah. Yang kedua adalah jangan berputus asa dari rahmat Allah.
Karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kemukakan di depan berupa muqaddimah rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Baik, rawahu Abdul Razzaq, Abdul Razzaq meriwayatkannya dan hadisnya sahih. Kita akan baca masailnya. Fihi masail, dalam bab ini terdapat poin pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula yang pertama tafsir ayatil A'raf, tafsir ayat dari surat Al-A'raf, ayat yang ke-99 yang telah kita baca pada pertemuan malam sebelumnya. Karena memiliki keterkaitan erat 4 ayat secara berturut-turut. Ini kisah tentang penduduk satu negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka berkah dari langit dan dari bumi. Dari langit yang berupa air hujan, rahmat Allah yang turun kepada mereka. Dari bumi, hasil bumi yang keluar. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Akhirnya kami siksa mereka dengan apa yang mereka perbuat. Kemudian ayat setelahnya lagi berbunyi, kata Allah Subhanahu wa taala, apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Apakah penduduk negeri merasa aman dari makar Allah, hukuman Allah yang datang kepada mereka, hukuman Allah, hukuman kami di malam hari dalam keadaan mereka sedang tertidur. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Apakah mereka yang penduduk negeri merasa aman dari datang siksaan kepada mereka di waktu awal siang, waktu duha, padahal mereka sedang bermain-main? Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, barakallahu fikum, bahwasanya hukuman Allah bisa datang kapanpun. Bisa datang kapanpun. Kemudian di depan menyebutkan Allah akan memberikan balasan dan ganjaran dari setiap perbuatan. Kalau perbuatan dosa, pasti Allah akan memberikan ganjaran. Baik itu disegerakan di kehidupan dunia atau Allah akhirkan di kehidupan akhirat. Penduduk negeri tadi, karena mereka sudah mendustakan, mereka menyepelekan. Melakukan dosa di siang hari, di malamnya mereka masih bisa tidur nyenyak. Kenapa mereka nggak merasa takut? Inilah yang namanya na'am alhamdulillah makrillah, merasa aman dari makar Allah. Di malam hari mereka melakukan dosa, masuk di awal siang, esok harinya mereka masih sempat bermain-main. Tidak ada perbaikan diri, tidak ada merubah kesalahan. Nah, artinya orang seperti ini luar biasa pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa, meninggalkan syariat Allah, tapi masih bisa tertawa terbahak-bahak. Masih bisa tidur nyenyak, masih bisa makan enak. Tidak sadarkan mereka bahwasanya dosa yang mereka perbuat kecil dan besarnya, banyak dan sedikitnya, pasti Allah akan berikan ganjaran. Pasti Allah akan berikan ganjaran. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an perintah untuk bertobat, dan ini tertuju kepada seluruh manusia. Seandainya pun manusia tersebut tidak melakukan dosa, tetap dia diwajibkan untuk bertobat. Dari ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perhatikan baik-baik bunyi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Orang beriman artinya dia walaupun ada dosa mungkin sedikit. Seruan kepada orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang jujur. Orang beriman saja dianjurkan untuk bukan dianjurkan, lebih tinggi daripada itu. Diperintahkan untuk bertobat, apalagi memang orang yang banyak dosa, lebih lagi. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya tobatnya kita butuh taubat. Tobat kita yang mungkin sehari-hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala butuh tobat, karena bisa jadi tobat kita belum beres. Tidak nasuh. Kalau tidak ada dosa saja orang beriman diperintahkan untuk bertobat, apalagi memang orang yang catatan amalan dia hanya diisi dengan dosa-dosa. Kalau tidak bertobat seperti inilah. Konsekuensinya adalah berarti dia merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari melakukan dosa, belum bertobat. Akhirnya menyepelekan yang namanya hukuman Allah Subhanahu wa taala.
lunturnya tauhidnya dia. Karena konsekuensi dari dosa, seandainya pun orang tersebut telah bertobat dari dosanya, pasti Allah akan memberikan ganjaran. Janji dari Allah demikian. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan bagi keburukan adalah keburukan yang serupa. Ketika kita melakukan keburukan, Allah janjikan pun akan membalas dengan keburukan yang sama. Jadi jangan pernah sengaja untuk melakukan keburukan. Kaum muslimin melakukan dosa mungkin terpaksa, terdesak, tidak sengaja, lupa. Adapun sengaja melakukan dosa berarti dia mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena janji demikian. Nah, Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, dia bertobat tapi tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dari surga ke permukaan bumi. Sudah bertobat, tapi tetap janji Allah Maha betul. Dosanya dosa, tetap diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim." Ini ahlul kitab, ayat turun kepada ahlul kitab. Kenapa mereka melenceng? Allah berikan kepada mereka Allah turunkan kepada mereka Nabi Musa. Allah turunkan kepada mereka kitab suci Taurat. Allah jadikan mereka bangsa yang paling mulia sebelum kedatangan bangsa Islam. Agama Islam. Mereka adalah bangsa yang mulia, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Kenapa? Dengan kedatangan agama Islam mereka adalah orang yang paling dicela di dalam Al-Qur'an. Paling dihina oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an karena apa? Dosa. Innama yuridullahu ayyusibahum, sesungguhnya saja kami menginginkan untuk menguji mereka bi ba'di dzunubihim, dengan sebagian dosa mereka. Allah mengatakan menguji mereka hanya dengan sebagian dosa, tidak seluruhnya. Kalau seluruh dosa mungkin mereka sudah binasa dari awal pertama kali. Sebagian artinya apa? Dosa memiliki pengaruh yang buruk. Dosa memiliki pengaruh yang buruk. Masing-masing kita punya dosa, masing-masing kita punya kesalahan hendaknya kita penuhi, kita tebus, kita bayar dengan memperbanyak untuk bertobat serta memperbaiki diri. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, Allah pun tambah membuat mereka berpaling. Ketika kita lihat seseorang yang tadinya mungkin satu majelis dengan kita, satu barisan dengan kita, tiba-tiba menghilang dari majelis kita. Bisa jadi ada dosa dari dia yang belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu bersedih kepada dia. Dia sendiri yang Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia karena dia sendiri yang berpaling. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika dia berpaling, Allah tambahkan dia untuk berpaling. Sebagian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusaha untuk memberikan hidayah, masukkan hidayah ke dada mereka, kemudian Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih mungkin itu pun kita lakukan. Hal yang sama kita sedih kepada mungkin anggota keluarga kita, kenapa tidak diberikan hidayah? Saudara kita yang tadinya semenjelis dengan kita tidak diberikan hidayah. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, innallaha alimun bima yasnaun." Jangan bersedih hati terhadap apa yang mereka perbuat. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu perbuatan mereka. Kita enggak pernah tahu apa isi hati mereka. Kita hanya berharap bahwasanya dohirnya mereka bagus, mudah-mudahan bagus. Ternyata isi hati mereka mungkin ada dosa yang belum mereka bertobat darinya, yang itu kita sayangkan. Dan kita berharap juga mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Makanya dua hal ini hendaknya ada dalam dada setiap pelaku tauhid. Jangan merasa aman dari hukuman Allah. Dosa yang pernah kita perbuat segera bertobat. Jangan ditunda-tunda. Segera tinggalkan. Kemudian jangan berputus asa. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya yang kedua tafsir ayatil Hijr. Cukup. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut sisa dari masalah ini yang ketiga, keempat, kedua, tiga dan keempat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.